Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu internalisasi kebenaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi Imtex, serta bukti-bukti ilmiah dari Al-Quran yang relevan dengan bidang ilmu tertentu. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ternyata tidak hanya membimbing manusia dalam urusan akidah dan ibadah, tetapi juga memberi inspirasi petunjuk dalam bidang sains modern. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat. Banyak penemuan ilmu yang membawa manusia pada pemahaman baru tentang alam semesta, kehidupan, dan ciptaan Allah. Namun, yang menakjubkan adalah ternyata banyak di antara penemuan ini sudah disinggung oleh Al-Quran sejak lebih dari 14.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa antara wahyu dan ilmu tidaklah saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, karena semuanya berasal dari Allah yang Maha Mengetahui. Contohnya adalah ayat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajak manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia dan pentingnya ilmu pengetahuan telah disyaratkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menunjukkan tinggi ilmu dan mendukung perkembangan Imtex. Sekarang, mari kita fokus pada satu bidang ilmu biologi. Dalam ilmu biologi modern, kita mengenal proses penciptaan manusia sebagai bagian dari studi embriologi. Tahapan-tahapan pertumbuhan janin manusia yang dijelaskan dalam sains ternyata telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari seripati atau berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah menciptakan yang paling baik. Subhanallah, tahapan yang dijelaskan dalam ayat ini sangat mirip dengan yang ditemukan oleh para ahli embriologi masa kini, seperti 1. Nutfah atau air mani, tahapan awal pembuahan. 2. Alakah, yaitu segumpal darah atau segumpal sesuatu yang melekat, menggambarkan embrio yang melekat di daging rahim. Ketiga, mudghah, yaitu segumpal daging, fase perbentukan jaringan dan organ. 4. Tulang dan pembungkusan oleh daging sesuai dengan perkembangan kerangka dan otot janin. Bahkan beberapa ilmuwan non-muslim seperti Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi terkemuka, kagum dengan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak mungkin berasal dari manusia di abad ke-7, kecuali dari Tuhan Sang Pencipta. Dari pemaparan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebenaran Al-Quran tidak hanya bersifat
spiritual, tapi juga rasional dan ilmiah. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Semakin dalam seseorang mempelajari ilmu pengetahuan, semakin ia akan mengakui maha-agungan dan kemahahebatan Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk terus belajar, mengembangkan imteks, dan membawa manfaat bagi umat manusia. Semua penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran serta semangat untuk menunaikan ibadah keilmuan kita masing-masing. Sekian dari video ini, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.